Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih Kristus. Selamat berjumpa dalam doa pagi GKI Samanhudi. Masih dalam suasana tahun baru Imlek, kami mengucapkan Sinen Kuaile, selamat tahun baru Imlek. Dan kita bersyukur atas pernyataan Tuhan sepanjang tahun lalu. Kita yakin Tuhan yang sama akan menyertai kita di tahun baru ini. Bapak Ibu, pagi ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema benar di mata Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Kami bersyukur atas kesempatan kepada kami menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Di pagi ini, sebelum kami memulai aktivitas kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk membimbing hati dan pikiran kami. Isilah hati kami dengan kebenaran firman-Mu dan didik kami untuk rela mengubah sikap pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan bacaan kita hari ini diambil dari 2 Tawarikh 34 pasal 1 sampai dengan 7. 2 Tawarikh 34 pasal 1 sampai dengan 7. Saya bacakan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan selama 31 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan dan mengikuti langkah hidup Daud, bapa leluhurnya. Ia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 pemerintahannya, ketika masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun ke-12, ia mulai menahirkan Yehuda dan Yerusalem dari tempat-tempat pemujaan yang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya, lalu dihancurkannya pelupaan-pelupaan yang ada di atasnya. Yang meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, lalu menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia menahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, di reruntuhan sekitarnya. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur-luluhkannya dan menghancurkan semua perupaan di seluruh tanah Israel. Dan sudah itu ia kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekasih Kristus, masih ingat film The Last Emperor? Film yang menceritakan Kaisar Puyi, Kaisar Cina yang terakhir sebelum kekaisaran berubah menjadi Republik Rakyat Cina. Belum berusia 3 tahun, Puyi sudah diangkat menjadi kaisar. Dan kehidupan Puyi kecil dikelilingi oleh puluhan pelayan. Ia bermain di lingkungan istana yang serba ada, namun Puyi tidak sadar bahwa istananya itu adalah penjaranya. Karena masa kecilnya jauh dari didikan normal, para pelayan pun memanjakannya. Tidak ada yang berani mengajarkan disiplin kepada kaisar kecil ini. Dan Puyi berkembang menjadi anak yang suka menyiksa orang. Berbeda dengan Raja Yosia yang tadi kita baca riwayatnya, Raja Yosia adalah sosok yang sangat menarik dalam sejarah Israel kuno. Ia dikenal sebagai salah satu raja terbaik yang pernah memerintah Yehuda. Meskipun naik tahta pada usia sangat muda 8 tahun, Yosia menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa
dalam memimpin bangsa Yehuda kembali kepada Tuhan. Pada tahun ke-8, Raja Yosia mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun pemerintahan ke-12, Raja Yosia membersihkan Yehuda dan Yerusalem dari segala bentuk penyembahan berhala, mesbah-mesbah, tiang-tiang berhala, patung-patung ukiran, dan patung-patung tuangan, semua dihancurkan. Ini menunjukkan bahwa melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan butuh tindakan konkret dan berani. Dari bacaan tadi ada dua hal yang kita dapatkan dari tindakan Raja Yosia agar hidup kita benar di mata Tuhan. Yang pertama, Raja Yosia mencari Allah Daud. Dari bacaan tadi dilihat di ayat pasal ketiga, Raja Yosia yang baru berumur 8 tahun ketika diangkat menjadi raja ternyata tidak meniru kelakuan Raja Amon, ayahnya yang jahat. Kita tidak tahu bagaimana Yosia bisa keluar dari lingkaran dosa dan kejahatan di sekelilingnya. Namun ketika Yosia menyaksikan kebobrokan iman dan moral penduduk Yehuda, Yosia mencari informasi tentang masa kejayaan kerajaan itu di bawah kepemimpinan Daud. Yosia mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan dengan setia mentaatinya. Yosia melakukan langkah yang berlawanan dari pendahulunya. Arah hidupnya berlawanan dengan arah kehidupan yang kelam. Di usia yang ke-16, Yosia mencari Allah dan melawan tren penyembahan berhala dan dosa yang saat itu dianggap normal. Keberaniannya berbeda, bersumber dari kualitas hatinya yang berpusat pada Allah. Semua keputusan Yosia diambil merupakan bukti ketaatannya kepada Allah. Bagaimana dengan praktek hidup kita? Seperti Raja Yosia yang memilih Allah Daud sebagai dasar yang kokoh, kita perlu juga dasar yang kokoh. Jika kita mempunyai dasar yang kokoh, maka seperti pohon yang mempunyai akar yang dalam, tidak akan tumbang walaupun badai dasar. Orang yang memiliki dasar kokoh tidak akan putus asa ketika menghadapi permasalahan dan kegagalan, bahkan menganggapnya itu semua sebagai batu loncatan untuk kehidupan yang lebih baik. Kita tidak mengisi hati kita dengan dasar dan nilai kebenaran Tuhan, maka kita tidak akan mudah sesat dan jatuh dalam dosa. Korintus 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, jangan kamu sesat karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ekstra puji menjadi lemah di lingkungan yang rusak, dan ini membuktikan bukan dengan siapa kita bergaul, tapi berbicara tentang kualitas pergaulan kita. Apakah pergaulan itu dijalin dan dibangun dengan nilai firman Tuhan atau tidak? Karena itu, marilah kita menjaga hidup kita tetap bersih dengan mengenal dan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Teruslah membangun hubungan dengan Tuhan, hidupi firman Tuhan, karena dengan melakukan hal tersebutlah kita menjaga hidup kita tetap bersih dan kenal kepada Tuhan. Hal kedua yang kita renungkan dari tindakan Raja Yosia adalah Raja Yosia membersihkan Yehuda di Yerusalem dari segala bentuk penyembahan berhala dan pemulihan penyembahan kepada Tuhan yang benar. Pertanyaannya adalah, apakah masih ada dan bagaimana berhala di masa kini? Berhala adalah sejauh mana kita terikat pada sesuatu dan ketidakmampuan kita untuk melepaskan diri dari keterikatan. Sadar atau tidak sadar, dunia ini dipenuhi berbagai berhala modern. Berhala masa kini bukan lagi berupa patung berbentuk manusia maupun hewan, tapi lebih kepada hal yang memikat hati kita lebih daripada Tuhan. Misalnya, kerjaan kita atau hobi kita. Jika kita terus bekerja tanpa punya waktu untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan, itu artinya pekerjaan kita adalah berhala kita. Jika kita lebih suka melakukan hobi daripada beribadah ke gereja, hobi sudah menjadi berhala kita. Bahkan perayaan sekalipun dapat menjadi berhala apabila kita melayani
namun mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Secara sadar atau tidak sadar, kita memiliki berhala. Ketika harta kita berupa uang, rumah, atau mobil, bahkan status dan jabatan menjadi fokus utama hidup kita, sehingga menggeser prioritas kita terhadap Tuhan, maka harta itu menjadi berhala. Berhala juga bisa datang dalam bentuk yang sangat halus dan sangat dekat dengan kita, seperti pacar kita, anak, cucu, kecintaan pada barang tentu, bahkan tergila-gila pada artis tokoh tertentu bisa menjadi sebuah berhala. Berhala modern lain adalah ketagihan pada teknologi dan media sosial. Ketika kita menghabiskan waktu berlebihan di depan handphone, kita mengabaikan doa, bahkan bersosialisasi media di tengah ibadah kita. Kita telah menjadikan teknologi sebagai berhala kita. Adakah berhala tersebut ada dalam hidup kita? Baik berupa kekayaan, status, dan kecanduan teknologi, semuanya dapat masuk secara halus dan perlahan dan mengalihkan pandangan dan iman kita dari Tuhan. Tentu tidak ada salahnya dengan kekayaan, status, dan kecanduan dengan teknologi. Namun menjadi salah ketika mereka menggantikan Tuhan. Apakah kita telah menjadikan sesuatu selain Tuhan sebagai pusat dalam hidup? Marilah kita renungkan. Jika hidup kita terus-menerus bergantung pada sesuatu, jangan-jangan kita telah memiliki berhala modern. Tanda bahwa kita terjebak pada berhala modern, kita membutuhkan roh Tuhan untuk menguasai kita. Karena roh Tuhanlah yang memampukan kita mengendalikan diri. Dan kita tahu salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Biarlah buah roh itu memampukan kita menahan diri dari ketagihan dan ketergantungan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kisah Raja Yosia biarlah mengingatkan kita akan dua hal: hidup benar di mata Tuhan. Yang pertama, carilah Tuhan dan teruslah membangun hubungan dengan Tuhan. Jalani firman Tuhan, karena dengan melakukannya kita dapat menjaga hidup kita bersih dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, hati-hati dengan berhala modern. Jangan sampai menggantikan Tuhan kita. Tuhan tidak berkenan terhadap keberadaan berhala. Mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Perhatikan hal yang berpotensi menjauhkan diri kita dari Tuhan. Jika kita menemukan berhala dalam kehidupan kita, mari kita coba sikirkan supaya kita tidak kehilangan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita menjalani hidup yang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur melalui renungan pagi ini kami boleh diingatkan agar selalu mencari Tuhan dahulu dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur kau boleh diingatkan juga untuk berhati-hati dengan keterikatan hati kami yang menciptakan berhala-berhala modern yang melukai Tuhan. Ampuni dosa kami jika kami lalai dan menyimpang dari Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu agar kami boleh selalu setia mencari Tuhan dan memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami benar di mata Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara, teman, keluarga kami yang sedang bergumul dalam sakitnya. Tuhan, kami tahu Engkaulah sumber kesembuhan. Padamulah kami mohon kesembuhan pada mereka. Berikanlah juga kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan semangat kepada keluarga yang mendampingi. Dan pada akhirnya biarlah rancangan dan kehendak-Mu yang terjadi. Karena semuanya itu selalu baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang juga bergumul mencari pekerjaan dan juga yang bergumul menghadapi tantangan dalam pekerjaan untuk menyatakan hidup benar di mata Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, memberikan jalan keluar atas semua pergumulan mereka. Tuhan, kami berdoa bagi negara dan bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Presiden dan Wakil Presiden
beserta jajarannya dari pusat sampai daerah agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk kepentingan masyarakat dan dengan takut kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap bagian pelayanan GKI Saman Budi. Berkati para pendeta, baik pendeta struktural maupun emeritus, para penatua, anggota komisi-komisi, dan pokja-pokja, aktivis, dan juga para karyawan gereja, agar mereka diberikan kebijaksanaan, kasih, dan keteladanan dalam melayani umat. Bimbingnya juga umatmu untuk tetap setia dalam mendukung pelayanan gereja dan bisa hidup benar di mata Tuhan dengan menjadi alat kebaikan dalam melayani sesama untuk mewartakan kasih-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai aktivitas kami, biar kami boleh terus berkarya dengan baik dan membawa kebaikan bagi semua. Dan pada akhirnya kami bersyukur atas semua kasih pemeliharaanmu dan anugerah keselamatanmu pada kami. Inilah doa permohonan dan doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, selamat bertugas dan berkarya. Berusahalah untuk hidup benar di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.